Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Jatut Yoga Prameswari MPD selaku dosen pengampu mata kuliah teori belajar bahasa, serta teman-teman semua yang saya banggakan. Pada video kali ini, izinkan kami dari kelompok 7 untuk memaparkan hasil diskusi kami dengan judul materi model pembelajaran keterampilan menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Adapun anggota dari kelompok 7, yaitu terdiri dari Muhammad Khalid, Novia Sari, Zuhdiah Hafanin, Rifal Aditya, dan selanjutnya ada Miftahul Jannah, Natasha Widya, dan Zahra Karerina. Selanjutnya, subpoin yang pertama akan dipaparkan oleh teman saya. Yang pertama, model pembelajaran keterampilan menyimak. Keterampilan menyimak menurut Ross digambarkan dalam gambar berikut ini. Keterampilan menyimak, keterampilan mempersepsi, yaitu membedakan bunyi bahasa dan mengenali kata. Kedua, keterampilan menganalisis, yaitu ada mengidentifikasi satuan gramatikal dan mengidentifikasi satuan pragmatis. Ketiga, keterampilan menyintesis, menghubungkan penanda bahasa dengan penanda lainnya. Selanjutnya, memanfaatkan latar belakang pengetahuan. Beberapa upaya untuk peningkatan keterampilan menyimak adalah sebagai berikut. 1. Berbicaralah dengan pembelajar dalam bahasa Indonesia. Kedua, jadikanlah bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dalam pelaksanaan proses pembelajaran. Ketiga, kenalkan pembelajar pada beberapa penutur bahasa Indonesia. Keempat, berilah kesempatan kepada pembelajar agar mereka belajar mandiri. Kelima, rancang aktivitas menyimak yang melibatkan para pembelajar secara pribadi. Keenam, lebih berfokuslah pada pengajaran daripada evaluasi. Ketujuh, carilah cara yang efektif untuk memanfaatkan rekaman audio atau video. Tujuan pembelajaran keterampilan menyimak. Tujuan pembelajaran keterampilan menyimak bagi tingkat menengah: memahami percakapan sederhana, memahami berbagai tuturan atau pernyataan sederhana yang berbentuk narasi, deskripsi, eksposisi, argumentasi, dan persuasi. Tujuan pembelajaran keterampilan menyimak bagi tingkat lanjut: memahami percakapan, memahami berbagai jenis tuturan atau pernyataan yang berbentuk narasi, deskripsi, eksposisi, argumentasi, dan persuasi. Selanjutnya, bahan pembelajaran keterampilan menyimak. Untuk tingkat pemula, materi bahan ajar yang berhubungan dengan keterampilan menyimak dapat disajikan dalam tema-tema sebagai berikut. Yang pertama, benda-benda yang ada dalam kelas. Yang kedua, warna. Ketiga, binatang. Keempat, waktu, jam, hari, bulan, tahun. Yang kelima, angka 1-100. Yang keenam, istilah kekeluargaan. Yang ketujuh, identifikasi diri. Yang kedelapan, ungkapan salam. Selanjutnya, untuk tingkat menengah, materi bahan ajar yang dapat disajikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, informasi biografis. Yang kedua, makanan. Yang ketiga, angka 100-1000 atau lebih. Yang keempat, hobi. Yang kelima, situasi sosial atau ungkapan salam atau membuat janji. Yang keenam, percakapan lewat telepon. Yang ketujuh, kesehatan. Yang kedelapan, ekonomi. Yang kesembilan, transportasi. Selanjutnya, untuk tingkat lanjut, materi bahan ajar dapat lebih kompleks. Misalnya yang berhubungan dengan yang pertama, pers atau media massa. Yang kedua, sosial. Yang ketiga, politik. Yang keempat, ekonomi. Yang kelima, pendidikan. Yang keenam, pariwisata. Yang ketujuh, sejarah. Yang kedelapan, budaya. Yang kesembilan, kesehatan. Teknik-teknik pembelajaran keterampilan menyimak. Untuk tingkat menengah, tingkat yang dapat digunakan adalah percakapan satu pihak atau monolog, pesan tercatat, demonstrasi, biografi, wawancara, kisah diri, dikte, pidato pendek, imajinasi musik, peta drama pendek, permainan kartu kata, permainan telepon. Teknik-teknik pembelajaran keterampilan menyimak untuk tingkatan yang lebih tinggi yaitu tingkat lanjut.
Teknik-teknik keterampilan menyimak dapat dilakukan dengan teknik demonstrasi, kisah diri, wawancara, dikte, pesan tercatat, talk show, melengkapi cerita, biografi, pidato, percakapan satu pihak, peta drama, peta cerita, permainan kartu kata, testimoni. Model pembelajaran keterampilan berbicara. Ada beberapa konsep dasar yang harus dipahami oleh pengajar sebelum mengajarkan bahasa kedua dengan model pembelajaran keterampilan berbicara, yaitu A. Berbicara dengan menyimak adalah dua kegiatan resiprokal. B. Berbicara adalah proses berkomunikasi individu. C. Berbicara adalah ekspresi kreatif. D. Berbicara adalah tingkah laku. E. Berbicara dipengaruhi kekayaan pengalaman. F. Berbicara merupakan sarana memperluas cakrawala. Dan D. G. Berbicara adalah pancaran pribadi. Selanjutnya yaitu bahan pembelajaran keterampilan berbicara. Untuk tingkat pemula, tujuan pembelajaran keterampilan berbicara dapat dirumuskan bahwa peserta didik dapat melafalkan bunyi-bunyi bahasa, menyampaikan informasi, menyatakan setuju atau tidak setuju, menceritakan kembali hasil simakan atau bacaan, bermain peran, menjelaskan identitas diri, menyatakan ungkapan rasa hormat. Selanjutnya itu bahan pembelajaran keterampilan berbicara. Untuk tingkat menengah dan tingkat lanjut, tujuan pembelajaran keterampilan berbicara dapat dirumuskan bahwa peserta didik dapat menyampaikan informasi, berpartisipasi dalam percakapan, menjelaskan identitas diri, menceritakan kembali hasil simakan atau bacaan, bermain peran, melakukan wawancara, menyampaikan gagasan dalam diskusi atau pidato. Selanjutnya yaitu ada teknik-teknik pembelajaran keterampilan berbicara, yaitu ada berbicara untuk tingkat pemula. Teknik-teknik pembelajaran keterampilan berbicara yang dapat digunakan adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama ada ulang ucap, yang kedua ada permainan kartu kata wawancara, yang ketiga ada permainan memori reka cerita gambar, yang keempat ada manajemen kelas, dan yang kelima ada permainan alfabet. Lalu yang keenam ada lihat ucap, yang ketujuh ada biografi, yang kedelapan ada bermain peran, dan yang kesembilan ada permainan telepon. Selanjutnya yaitu untuk tingkat menengah, teknik-teknik pembelajaran keterampilan berbicara yang dapat digunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama ada dramatisasi, yang kedua ada reka cerita gambar, yang ketiga ada permainan memori, yang keempat ada elaborasi, yang kelima ada biografi, yang keenam ada wawancara, yang ketujuh ada diskusi, yang kedelapan ada percakapan satu pihak. Lalu yang kesembilan ada pemain alfabet, yang kesepuluh ada melanjutkan cerita. Lalu yang ke-11 ada parafrase, yang ke-12 ada permainan kartu kata, yang ke-13 ada permainan telepon, dan yang ke-13 ada pidato pendek. Selanjutnya untuk tingkat yang paling tinggi yaitu tingkat lanjut, teknik-teknik pembelajaran keterampilan berbicara yang dapat digunakan yaitu seperti debat, melanjutkan cerita, reka cerita gambar, permainan memori, lalu ada talk show atau pertunjukan gitu, terus ada elaborasi, ada biografi, dan ada wawancara. Nah, selanjutnya tuh ada diskusi, dramatisasi, pidato, dan parafrase. Model pelajaran keterampilan membaca. Prinsip dari model pembelajaran keterampilan membaca adalah 1. Reading for pleasure, maksudnya adalah membaca untuk memperoleh kesenangan. 2. Reading for information, yaitu membaca untuk memperoleh informasi. Dari kedua hal di atas, membaca dapat dirumuskan menjadi memahami isi dari apa yang tertulis dan mengeja atau melafalkan apa yang tertulis. Model pelajaran keterampilan membaca. Tujuan umum dari keterampilan membaca yaitu 1. Mengenali naskah tulisan suatu bahasa,
2. Memaknai dan menggunakan kosakata asing. 3. Memahami informasi yang dinyatakan secara eksplisit dan implisit. 4. Memahami makna konseptual. 5. Memahami nilai komunikatif dari suatu kalimat. 6. Memahami hubungan dalam kalimat, antar paragraf. Model pembaca keterampilan membaca. Tujuan umum dari keterampilan membaca yaitu 1. Menginterpretasi bacaan. 2. Mengidentifikasi informasi penting dalam wawancara. 3. Membedakan antara gagasan utama dan gagasan penunjang. 4. Menentukan hal-hal penting untuk dijaga rangkuman. 5. Skimming. 6. Scanning untuk menempatkan informasi yang dibutuhkan. Tujuan pembelajaran keterampilan membaca. Tingkat pemula, mengenali lambang-lambang atau simbol-simbol bahasa. 2. Mengenali kata dan kalimat. 3. Menemukan ide-ide pokok dan kata-kata kunci. 4. Menceritakan kembali isi bacaan pendek. Tingkat menengah dan mahir atau lanjut. 1. Menemukan ide pokok dan ide penunjang. 2. Menafsirkan isi bacaan. 3. Membuat intisari bacaan. 4. Menceritakan kembali berbagai jenis isi bacaan atau narasi, deskripsi, eksposisi, argumentasi, dan persuasi. Teknik-teknik pembelajaran keterampilan berbicara. Yang pertama ada tingkat pemula. Tingkat pemula meliputi selusur kata, manajemen kelas, permainan lomba kue, permainan monopoli, teka-teki silang, permainan alfabet, scanning, rumpang sederhana, action game, skimming, dan prediksi. Berikutnya ada tingkat menengah, meliputi teka-teki, skimming, rumpang, melanjutkan wacana, antisipasi atau prediksi, scanning, parafase, dan mengurangi benang kusut. Berikutnya ada tingkat lanjut. Yang pertama ada antisipasi atau prediksi, yang kedua scanning, ketiga parafase, keempat skimming, kelima rumpang, keenam melanjutkan wacana, dan ketujuh mengurangi benang kusut. Metode pembelajaran keterampilan menulis. Keterampilan menulis merupakan keterampilan yang paling tinggi tingkat kesulitannya bagi pembelajar dibandingkan dengan ketiga keterampilan lainnya. Pengertian menulis. 1. Proses mengabadikan bahasa dengan tanda-tanda grafis. Yang kedua, representasi dari kegiatan-kegiatan ekspresi bahasa. Yang ketiga, kegiatan melahirkan pikiran dan perasaan dengan tulisan. Yang keempat, to put down the graphic symbol, the response language on the understand so that others can read the graphic representation. Berikutnya ada bahan pembelajaran keterampilan menulis. Yang pertama ada tingkat pemula. Tingkat pemula yang pertama ada menyalin satuan-satuan bahasa yang sederhana. Yang kedua, menulis satuan bahasa yang sederhana. Yang ketiga, menulis pernyataan dan pernyataan yang sederhana. Yang keempat, menulis paragraf pendek. Berikutnya ada tingkat menengah. Yang pertama, menulis pernyataan dan pertanyaan. Yang kedua, menulis paragraf. Yang ketiga, menulis surat. Keempat, menulis karangan pendek. Kelima, menulis laporan. Terakhir ada tingkat lanjut, meliputi menulis paragraf, menulis surat, menulis berbagai jenis karangan, dan yang terakhir menulis laporan. Teknik-teknik pembelajaran keterampilan menulis. Untuk setiap tingkat, teknik-teknik pengajaran keterampilan menulis dapat dilakukan dengan teknik-teknik berikut ini, yaitu selusur kata, teka-teki silang, permainan jejak waktu, elaborasi, siapa dia, acak kata, biografi, catatan harian, dan mengarang bersama. Baik, pemaparan materi telah selesai dilakukan. Selanjutnya yaitu ada simpulan. Jadi di sini dapat kita tarik kesimpulan bahwa tidak ada satu model pembelajaran yang paling sempurna. Yang ada hanyalah satu kekurangan model pembelajaran dapat ditutupi oleh satu model pembelajaran lainnya. Oleh karena itu, perlu adanya upaya pemaduan beberapa model pembelajaran demi terciptanya tujuan pembelajaran yang lebih baik dan optimal. Dalam proses pembelajaran untuk penutur asing diterapkan 4 keterampilan berbahasa, yaitu seperti membaca, menulis, menyimak, dan berbicara.
Setiap peserta pembelajar asing harus menguasai semua keterampilan berbahasa tersebut dengan model yang ada sesuai dengan kemampuan tingkatannya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.